Dalam rangka udah 500.000 subscriber, Hutata mau berterima kasih sama kamu nih dengan ngadain giveaway 3 periode loh. Yang pertama kita mau giveaway buku Belajar Cara Belajar. Bukunya keren banget, karena selain ditulis sama founder Hutata dan Pahamify, buku ini juga penuh ilustrasi kece yang bikin belajar jadi seru. Cara dapetinnya ada di postingan IG Hutata dan pin komen video ini ya. Pendaftaran ditutup 15 November 2021, jadi jangan sampai ketinggalan. Di video sebelumnya, Hutata udah bahas tentang kemampuan Sherlock Holmes dalam melakukan penalaran deduktif dan juga induktif. Karena banyak banget yang request untuk membahas tentang kemampuan menakjubkan Sherlock Holmes lainnya, kali ini Hutata akan bahas tentang kemahirannya dalam mengingat suatu hal dengan teknik yang dikenal sebagai Mind Palace atau Istana Pikiran. Kemampuan Sherlock dalam mengingat segala hal secara detail digunakan untuk memecahkan kasus kriminal yang gak bisa diselesaikan orang lain. Kedengerannya mustahil ya kalau kemampuan ini dimiliki oleh orang biasa. Tapi sebenarnya kita juga bisa loh mempelajari teknik Mind Palace ini. Tapi gimana caranya? Daripada penasaran, yuk simak video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Akhirnya didukung juga nih. Kan ibu sudah kenal Pahamify, jadi ibu tidak khawatir lagi dengan jadwal belajar kamu. Jadwal belajarku jadi nggak bentrok lagi. Bahkan dengan belajar fisika di Pahamify, skill basketku meningkat. Basketku terus jalan, Nilai-nilai tetap aman. Sebenarnya, Sherlock Holmes bukanlah yang pertama kali menggunakan teknik Mind Palace ini. Jauh sebelum adanya Sherlock Holmes, Mind Palace sudah ditemukan oleh penyair Yunani kuno bernama Simonides dari Kos dan dinamakan sebagai metode loci. Tapi Sherlock berhasil membuat teknik ini lebih diketahui oleh orang-orang karena merupakan salah satu keahlian Sherlock yang paling menakjubkan. Pada dasarnya, Mind Palace adalah sebuah teknik peningkatan memori menggunakan visualisasi lingkungan spasial yang udah dikenal akrab untuk mengingat informasi dengan cepat dan juga efisien. Mind Palace bisa membantu kamu mengingat segala macam hal tanpa gagal. Dalam seri Sherlock produksi BBC yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes menyebutkan kata Mind Palace berkali-kali. Saat Sherlock ingin memecahkan kasus kejahatan, ia pergi ke istananya untuk menggali dan mengumpulkan jawaban dari ingatan-ingatan dan informasi yang ia miliki. Walaupun Mind Palace yang dilakuin Sherlock kelihatannya sulit karena digunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang rumit, percaya atau enggak, kamu juga bisa loh mempelajari Mind Palace dan menggunakannya di kehidupan nyata. Misalnya untuk mengingat materi presentasi, mempersiapkan ujian, menghafal daftar belanjaan, dan lain-lain. Yang kamu perlu ingat nih, pertama adalah mempelajari teknik Mind Palace ini gak ada hubungannya sama struktur atau kecerdasan otak, tapi lebih berkaitan dengan penggunaan memori spasial, yaitu kemampuan untuk mengingat ruang bidang, bentuk, jarak dan luas, serta posisi sesuatu. Yang kedua, Mind Palace adalah sebuah teknik yang harus terus dilatih kalau kamu mau menguasainya, karena ini bukan teknik yang cukup dibaca dan dimengerti aja langsung bisa. Jadi harus komitmen ya. Langsung aja kita bahas langkah-langkahnya yuk. Untuk memulainya, yang pertama perlu kamu lakuin adalah tentuin dulu ruangan atau istana kamu. Kira-kira tempat apa yang paling familiar dan bisa kamu jadiin sebagai istana pikiran kamu. Semakin familiar tempatnya, semakin mudah juga kamu membayangkannya dan mengaitkannya dengan suatu informasi, seperti kantor atau bahkan rumahmu. Langkah kedua yang harus dilakuin adalah tentuin atau perhatiin detail fitur yang bisa berupa barang dan furnitur di istanamu. Misalnya, sebelum masuk rumah ada pintu, kemudian ada sofa, meja, dan lampu di sebelah mana dan bentuknya seperti apa, dan seterusnya sampai lengkap rumah beserta isinya. Bayangkan semua benda berurutan dari kiri ke kanan. Barang-barang ini punya fungsi yang sangat penting, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Selanjutnya, kamu perlu berlatih agar Mind Palace kamu konsisten. Gak lupa ada barang apa aja dan letaknya di mana aja. Caranya, kamu berjalan secara mental ke dalam istana pikiranmu. Perhatiin setiap sudut dan celah. Ada barang apa aja di dalamnya? Apakah ada barang yang terlupakan? Apakah bentuknya sudah sesuai dan posisinya juga udah benar? Jika kamu kesulitan, cobalah untuk gambar Mind Palace kamu di atas kertas untuk memperkuat struktur dalam pikiran kamu.
Gambarkan juga barang khusus yang udah kamu pilih sesuai urutan dan letaknya. Jika kamu udah bisa keliling istana pikiranmu tanpa melupakan barang apa aja yang ada di dalamnya, maka istana kamu udah siap untuk diisi dengan berbagai informasi yang ingin kamu ingat. Langkah berikutnya adalah memasukkan informasi ke Mind Palace kamu dan mengaitkannya dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Jadi, fungsi barang-barang di Mind Palace kamu yang tadi udah kamu tata dan ingat baik-baik adalah sebagai slot memori yang bisa diisi oleh berbagai informasi baru yang ingin kamu ingat. Contohnya, kamu disuruh ibu kamu pergi ke supermarket untuk belanja berbagai bahan makanan, dan kamu harus mengingat daftar belanjanya yang berisi susu, tomat, roti, pisang, dan lain-lain. Nah, yang kamu perlu lakuin adalah bawa diri kamu ke istana pikiranmu, dan berjalanlah sesuai rute yang berurutan. Pikirin tentang barang yang pertama, contohnya adalah susu. Kemudian, kaitkan susu dengan pintu depan rumahmu yang kamu jadiin sebagai slot memori pertama. Misalnya, bayangkan pintu terbuat dari kotak susu. Kemudian, kaitkan hal lain dengan barang-barang lainnya di istana kamu. Misalnya tomat dengan sofa, roti dengan meja, dan pisang dengan lampu. Kamu kaitkan aja dengan menggunakan imajinasi kamu. Jangan takut berimajinasi seliar-liarnya. Barang dan informasi yang kamu gabungin gak harus keren kok bentuknya. Justru semakin unik kamu memvisualisasikannya, maka akan semakin mudah kamu mengingatnya. Terakhir, setelah kamu memasukkan informasi ke dalam slot-slot di istana pikiran kamu, berarti istana pikiran kamu udah selesai dan siap untuk dikunjungi. Sekarang kamu bisa mengingat semuanya secara instan saat dibutuhin. Tapi untuk membangun semua ini perlu latihan dulu agar terbiasa dan semakin mudah mengaksesnya. Terus gimana kalau informasi yang kita masukin sebelumnya itu udah nggak diperluin lagi dan kita mau mengingat informasi yang lainnya? Nah, kamu bisa mengosongkan dan menghapus informasi dari slot memori kamu dan isi lagi dengan informasi yang baru. Malah yang lebih advance-nya lagi, kamu juga bisa memiliki lebih dari satu istana pikiran atau bahkan membuat istana kamu lebih besar lagi. Semakin baik kemampuan visualisasi kamu, semakin efektif juga kamu menghafal berbagai hal. Gimana? Kamu tertarik nggak buat mencobanya? Kalau dibandingin sama kemampuan Mind Palace Sherlock Holmes, memang masih jauh sih. Mengingat dia punya photographic memory, mungkin Mind Palace-nya lebih dari satu. Atau bahkan dia bisa mendesain sendiri Mind Palace-nya tanpa dikaitkan dengan rumah dan barang yang familiar. Bisa jadi Mind Palace-nya udah sebesar galaksi. Tapi setidaknya kamu udah mempelajari teori dasar dari teknik Mind Palace ini untuk membantu kamu mengingat berbagai macam hal. Tentu teknik ini akan berguna banget di dunia nyata kalau kamu bisa mempelajarinya dengan baik. Masih banyak kemampuan menakjubkan Sherlock Holmes yang bisa kamu pelajari nih. Kira-kira kemampuan apa lagi ya yang akan dibahas di video selanjutnya? Makanya pastiin like, share, dan subscribe biar update terus sama video Hutata. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!